Shalom saudara yang terkasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan masuk ke dalam ibadah raya kita pada pagi siang hari ini. Saya harap saudara selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun di rumah. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah raya kita, mari angkat satu pujian, Tuhan punya cara. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, dan hanya padamu Yesus ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan aku tenang di dalam jalan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Bersama-sama kita katakan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, dan hanya padamu Yesus ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan aku tenang di dalam cara-Mu. Dan aku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oh yes Lord. Haleluya. Haleluya. Kau selalu ada Tuhan. Oh. Saya mau ajak saudara untuk merenungkan kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita angkat tangan kita. Mungkin hari-hari ini belum juga membaik. Mungkin seakan-akan pertolongan Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita percaya, selalu ada janji Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat
dalam segala perbuatanmu, dan aku tenang di dalam jaramu. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan hati kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan aku tenang di dalam jalanmu. Dan aku tenang di dalam jalanmu. Oh, dan aku tenang di dalam jalanmu. Haleluya, ku bersyukur selalu ada caramu dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Lord. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan masuk ke dalam ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Berkati kami, kiranya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya kuasa-kuasa roh-roh jahat kiranya Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, selalu ada caramu di dalam kehidupan kami. Mungkin segala kondisi saat ini sedang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu ada janjimu di dalam hari-hari kami, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, kita mau lebih semangat lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, oh, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, oh bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, oh bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kita mau lebih semangat lagi saudara. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai.
Oh, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik. Oh, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik. Oh, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa selalu ada harapan di dalam kehidupan kita. Tiap detik, tiap menit, tiap hari, selalu ada harapan dan janji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah harapan di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku, Tuhan. Ku menyembah-Mu. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita. Kita mau nyatakan kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Genggamlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kau selalu menjadi harapan dalam hidupku, dalam setiap musim hidupku, Tuhan. That's why we worship You, Lord. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar Yesus, Engkaulah harapan kami, Engkaulah penolong dalam kehidupan kami, dan Engkau sendiri akan memegang tangan kami untuk kami dapat terus berjalan dalam tuntunan pimpinan perlindungan tangan-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang sempurna, yang akan terus Tuhan mengcover kehidupan kami, sehingga kami tetap berada dalam kehendak dan rencana-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk pujian yang indah, untuk waktu yang indah yang Kau berikan terus dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh diberkati melalui ibadah pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah melayani ya Tuhan. Saudara Martin Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan dalam segala kesehatannya, pendidikan yang sedang ditempuhnya, dan pelayanan yang lebih lagi Kau pakai heran untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Yesus. Dan tiba saatnya kami saat ini mau duduk diam dalam hadirat-Mu, kami membuka hati kami ya Tuhan, dan kami siap diajar, kami siap ditegur, kami siap menerima berkat firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Anerore Pande ya Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, biarlah apa yang kami terima ini boleh kami dengar dan kami simpan dalam hati kami renungkan, dan terlebih kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan,
Hanya ke dalam nama Yesus kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, minggu ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ane Loripane dari GPDI Subang. Mari kita sama-sama buka hati kita mendengar suara Tuhan, dan biarlah firman ini memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GSPDI Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia, Philadelphia, Immanuel, Cimahi, Bandung. Selamat pagi ya Bapak Ibu, Mama dan keluarga besar, Daniel sebagai gembala dan wakil gembala. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi ini saya diberi kesempatan untuk boleh melayani pelayanan pekerjaan Tuhan di GSPDI Philadelphia Immanuel Bandung melalui firman Allah pada pagi hari ini. Suatu kehormatan yang luar biasa buat saya melalui Mama yang tercinta, Ibu Pendeta Trifosa Immanuel sebagai gembala jemaat, dan Pendeta Muda Daniel Immanuel selaku wakil gembala yang boleh mempercayakan saya untuk saya boleh membagikan berkat firman Tuhan, renungan singkat pada pagi hari ini melalui ibadah online di GSPDI Philadelphia Immanuel Bandung. Puji nama Tuhan, firman Allah pagi hari ini ya saya beri judul Yesus memegang tangan kita. Saya ambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10 dan 13. Demikian bunyi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Keluargaku GSPDI Philadelphia Immanuel Bandung, pagi hari ini renungan singkat ini memberikan satu kekuatan dalam kehidupan kita semua yang ada. Di tengah-tengah keadaan dunia saat ini melalui virus corona atau pandemi yang sedang melanda dunia ini, amat terlebih Indonesia, satu janji Tuhan yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya melalui ayat ini, di mana kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, yang selalu memegang tangan saudara dan saya. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu ya, keluarga besar GSPDI Philadelphia Immanuel Bandung ada sampai hari ini ya, sekalipun melalui ibadah-ibadah online kita boleh merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, janji Tuhan, jaminan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya sungguh luar biasa ya. Melalui ayat 10 dan 13 Yesaya 41 ini mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, walaupun situasi hidup dan zaman yang telah berubah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, di mana Dia berjanji ya, sebagai juru mudi yang senantiasa memegang tangan kehidupan kita di tengah-tengah keadaan dunia hari-hari ini. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada saudara, mengapa Allah mau selalu memegang tangan kita? Jawaban kita adalah karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah.
kita akan melihat dalam hal apa saja Tuhan mau memegang tangan kehidupan kita. Tuhan mau memegang kendali perjalanan hidup kita hari-hari ini. Yang pertama, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu kita buka yang di rumah. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia yaitu Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang pertama, janji Tuhan untuk memegang kendali hidup saudara dan saya. Dia sebagai juru di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu tatkala saudara hari-hari ini sedang menghadapi pencobaan, masalah, tantangan, pergumulan hidup yang mungkin secara manusia kita tidak mampu hadapi. Tapi firman Allah mengingatkan bahwa tatkala pencobaan datang menimpa hidup saudara dan saya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Allah setia. Dia berjanji akan memberikan jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah keadaan dunia hari-hari ini. Ya, melalui pencobaan, persoalan, masalah, sakit penyakit, ya, kekurangan, apa yang kita hadapi, yakin Tuhan akan berikan jalan yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena Dia adalah sumber solusi yang terbaik bagi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Kita buka Mazmur pasal 34 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang kedua, janji Tuhan, ya, untuk memegang kendali hidup saudara dan saya perjalanan hidup yang semakin sulit ini, di mana Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara hidup dalam kekurangan. Walaupun situasi saat ini otomatis ekonomi akan mengalami kegoncangan, tapi kita percaya, ya, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan kekurangan. Orang yang senantiasa mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun, ya. Filipi 4 ayat 19 katakan apa? Segala keperluanmu, ya, Tuhan akan menjamin, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong. Usaha saudara diberkati, rumah tangga saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, apapun, ya, Tuhan berjanji. Singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan mengalami kelaparan, no saudara, karena Dia sumber berkat yang akan membuka, ya, yang tersumbat-sumbat itu akan bukakan, berkat Tuhan akan tercurah bagi hidup saudara dan saya. Yang ketiga, Mazmur 103 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 103 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang terakhir yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, ini saudara, ya, di tengah-tengah adanya wabah virus corona, otomatis
percaya yang mengalami sakit penyakit seberat apapun, kalau kita berseru kepada Tuhan dalam nama Yesus, ada kuasa, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya teringat dengan satu kesaksian pelayanan orang tua saya di Bali. Ada satu pendeta orang Bali, ya, pedanda Bali. Dia sakit 14 tahun tergeletak dalam satu balai-balai. Kalau di Bali namanya balai-balai, kondisinya namanya saung. 14 tahun dia tergeletak sakit. Keponakannya jemaat orang tua saya minta tolong pada orang tua saya untuk mendoakan, karena kebetulan orang tua saya hamba Tuhan. Lalu mereka datang ke daerah Tabanan, satu pedesaan yang begitu jauh dari kota Tabanan. Dan saat mendoakan pendeta ini, ya, pendeta Bali ini, dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat terjadi. Sekalipun mungkin bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan puji Tuhan saudara, mujizat Tuhan terjadi. Bapak ini yang 14 tahun tinggal kulit sama tulang, rambut sudah panjang, jenggot sudah panjang. Pada hari kemudian dia bangkit, dia mulai lihat itu sawah yang sekian belas tahun tidak lihat. Di sini saudara, apapun yang saudara alami, percaya dia sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang terakhir, Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Kita buka saudara. Mazmur pasal 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terakhir, janji Tuhan untuk memegang kendali hidup saudara dan saya. Untuk dia senantiasa memegang tangan hidup kita di tengah-tengah keadaan dunia saat ini, di mana saudara penjaga Israel, dia 24 jam senantiasa menjaga saudara dimanapun saudara ada, keluar masuk saudara, baik saudara di rumah, baik saudara dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam perjalanan, dimanapun kita berada. Penjaga Israel itu dia ada menjaga, melindungi, menolong dalam hidup saudara dan saya. Ya, kalau kita ada sampai hari ini satu kemurahan Tuhan, satu anugerah Tuhan, satu keberuntungan kita punya Tuhan yang hidup. Dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang hebat, dia Allah yang peduli keberadaan saudara dan saya pada pagi hari ini. Biarlah keluarga besarku GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi Bandung, mari di tengah-tengah keadaan dunia hari-hari ini, ya, walaupun kita melalui ibadah online, kita jangan lemah, kita jangan takut, kita jangan jauh dari Tuhan. Justru Allah mau hari-hari ini kita ambil waktu untuk kita berdoa di rumah, ya, untuk kita senantiasa baca firman Tuhan, ya. Ini sumber segala-galanya dalam hidup kita. Kita senantiasa memuji Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Maka janji-janji Allah sebagai orang-orang percaya, hari-hari ini Tuhan akan buktikan, ya. Dia akan memegang tangan saudara dengan cara Dia menyertai perjalanan hidup saudara. Dia memulihkan terus kesehatan saudara. Dia memberkati terus apapun yang jadi kebutuhan saudara. Dia memberkati usaha saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, anak-anak saudara. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua yang ada, kalau Tuhan yang memegang tangan saudara dan saya, maka perjalanan hidup kita sekalipun hari-hari ini tidak mudah, tapi kita percaya dalam situasi apapun yang kita hadapi, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Mari keluargaku GSPDI Philadelphia Immanuel Bandung, bangkit semangat kita. Jangan kita terpuruk dengan keadaan dunia hari-hari ini. Dengan begitu macam bencana ada, wabah terjadi di mana-mana. Tapi mari kita terus berpegang teguh
kepada Tuhan, kita mau bersandar kepada Tuhan, kita mau terus terang kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidup saya Tuhan, saya tidak mampu menghadapi perjalanan hidup yang semakin sulit ini. Maka Dia akan hadir, Dia akan pegang tangan saudara, saudara angkat tangan, Dia akan turun tangan menolong saudara dan saya. Biar melalui firman Allah sederhana ini mengingatkan kita kembali bahwa kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, yang senantiasa menolong hidup saudara dan saya. Melalui kesempatan ini, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada mamaku tercinta, Ibu Pendeta Trifosa Immanuel selaku Gembala Jemaat, dan Pendeta Muda Daniel Immanuel selaku Wakil Gembala dan keluarga yang sudah mempercayakan saya untuk saya boleh melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kita semua yang ada. Doa saya secara pribadi dan keluarga, ya, biar mama dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Sekalipun almarhum Papa sudah di surga, mama tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan jaga mama, Tuhan akan lindungi mama, Tuhan akan berkati mama dalam pelayanan. Bagi keluarga Daniel, Tuhan akan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa bersama mama. Dan pelayanan pekerjaan Tuhan GSPDI Philadelphia Immanuel Bandung semakin diberkati, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semakin banyak bangku-bangku kosong nanti pada saat corona habis, pelayanan semakin maju. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Sekali lagi makasih mama, Tuhan berkati mama. Makasih Daniel, Tuhan berkati Daniel yang sudah mempercayakan saya untuk saya boleh melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya kita semua yang ada. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh hadir dalam kehidupan kami, yang boleh mengingatkan kepada kehidupan kami, baik kami secara pribadi dan keluarga, baik keluarga besar GSPDI Philadelphia Immanuel Bandung. Untuk kami kembali ingat Bapa, bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, yang senantiasa memegang tangan kami Tuhan. Engkau yang sebagai juru mudi dalam perjalanan hidup kami yang hari-hari ini semakin sulit ini, semakin mencekam ini Bapa. Tapi kami percaya, kami imani, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada memegang tangan kehidupan kami, sehingga kami tidak akan jatuh Tuhan, kami tidak akan goyah, justru kami semakin lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tidak akan bimbang menghadapi situasi hari-hari ini, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut Tuhan. Sekalipun mungkin kami ada dalam lembah kekeraman, kami ada dalam satu penyakit, apapun yang kami alami, kami percaya kami tidak sendiri. Ada Yesus yang mendampingi kami sebagai penjaga Israel, yang menjaga keluar masuk kami, yang menjaga kehidupan kami. Berkati mamaku yang tercinta, Ibu Pendeta Trifosa Immanuel, Tuhan sebagai Gembala Jemaat. Berkati keluarga Daniel sebagai wakil gembala, keluarga besarku GSPDI Philadelphia Bandung, baik keluarga besarku dari mama Tuhan mama. Berkati dengan berkat yang luar biasa dimanapun keluarga mama berada, anak, cucu, mantu, cicit, semuanya Tuhan berkati dengan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan buat mamaku tercinta, berikan kesehatan buat keluarga Daniel, keluarga Cieni, keluarga Lani, keluarga Chloe, semuanya Tuhan berkati dengan luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran
angkat tanganmu dan terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari semua orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.